Hai, saya Nur Ihwal, selamat datang di Lentera Kata. Karena Lentera Kata hadir menerangi setiap kata sebelum menjadi narasi. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol dari yang bukan asli Selayar ya. Bener. Bukan asli Selayar, tapi kita mau gali perspektifnya beliau, bagaimana dia melihat Selayar itu bagaimana, dan kesan pertama itu tahu Selayar, dan lain-lainnya ya. Jadi ini adalah episode kedua dari Lentera Kata yang saya pembawa acaranya. Kemarin kita sudah syuting di minggu lalu ya. Oh iya. Minggu lalu sudah syuting dengan Ilham. Jadi kita kedatangan lagi seorang narasumber lah ya. Jadi pertama-tama mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya dan asalnya dari mana ya? Oke, halo semuanya. Nama saya Muslimin. Saya sebenarnya sama dari Sulawesi Selatan gitu ya. Tapi saya lebih dekat dengan Makassar, yaitu di Kabupaten Maros. Apalagi ya? Kerjaan saya sekarang apa ya? Yang bergerak dalam dunia kreatif lah. Seperti itu. Sama lah bintang Ilham dengan kemarin ya. Ya, sama-sama. Padahal saya tahu ya. Oke, jadi pertama-tama yang mau saya tanyakan itu bagaimana pendapatmu tentang Selayar? Waduh. Nah itu. Selayar itu apakah sudah pernah mendengar nama Selayar sebelumnya atau pernah ketemu? Sebenarnya kalau mendengar pernah ya pasti. Pernah mendengar. Iya, mendengar dulu atau melihat? Mendengar. Berarti tapi belum pernah ke Selayar ini? Belum. Belum sama sekali, belum. Oke. Dan mau sekali ya? Mau sekali. Makanya saya minta teman saya untuk cepat nikah gitu loh, biar saya ada alasan untuk ke sana. Iya, betul. Tapi kalau pertama ya, ini kalau berbicara Selayar ya, sejujurnya saya tahu Selayar itu Takabonerate. Oh, awalnya dari awalnya itu karena di media sosial atau TV? No, karena saya tahunya itu karena riset. Karena ada satu kerjaan di kantor yang mengharuskan saya riset konten dan meriset beberapa pulau tercantik di Indonesia. Dan Selayar termasuk? Selayar termasuk. Mantap ya. Dan setelah itu, wah, orang kantor nanya kan, wah, emang Selayar lu tahu gak? Ya tahu. Selayar, sorry, Takabonerate tahu, bilang tahu di Selayar gitu. Padahal saya nggak tahu itu Selayar di mana gitu ya. Karena sejujurnya. Tapi pas meriset itu sudah pernah ketemu dengan orang Selayarnya? Belum. Oh iya. Sama sekali saya belum pernah. Takabonerate dulu baru Selayar? Benar. Saya sama sekali tidak ada catatan berteman dengan orang Selayar. Belum ada. Karena menurut, ya saya nggak tahu ya, karena mungkin di kampusku juga nggak ada orang Selayar. Makanya kayak, ya saya tahu ininya dulu. Iya, Takabonerate dulu ya. Setelah riset konten itu, tahulah Selayar. Ya, lebih Takabonerate sih ya. Terus teman kantor nanya, kamu tahu Selayar itu dan lain-lain? Iya, dan saya mengiyakan. Gitu. Setelah itu, tapi sebelum itu adalah yang saya tahunya juga dari Ati Kodong. Itu kan dari Selayar kan ya? Ati Kodong. Iya, maksudnya, tapi saya nggak terlalu, maksudnya saya tidak terlalu Selayar ini, tidak excited mencari Selayar itu apa gitu. Beda kalau semisal Bali, Bulukumba lah. Maksudnya kayak Bulukumba itu kayak excited gitu, kayak wah saya mau ke Bulukumba gitu, kayak ada bira-bara gitu kan. Betul. Nah setelah itu misalnya tahu Ati juga kan? Iya, tahu. Jadi memang Ati itu kayak ya duta lah. Duta untuk Selayar. Duta Selayar. Ketika kita ditanya sama orang dari mana, dari Selayar. Oh Ati Kodong ya, Ati Kodong ya itu. Bener. Jadi ya orang taunya Selayar itu Ati Kodong. Ada yang tahu Ati Kodong. Berarti Anda tahu ini. Anda ya, kau ya, Bang Muslimin tahu Selayar ini dari Takabonerate, bukan dari Atinya. Bukan. Berarti dari tempat wisatanya. Dan ada keinginan untuk ke sana. Banget, ada. Itu semenjak pertama lihat Takabonerate. Sebenarnya keinginan, ya itu salah satunya. Tapi yang benar-benar keinginannya untuk ke situ setelah bergaul di circle Selayar. Nah, pertama kali itu di tahun berapa? Ketemu dengan orang Selayar itu maksudnya 2020. Iya. Siapa namanya itu? Host teman Anda. Oh iya yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu. Jadi kayak itu pertama kali saya ketemu kayak Selayar gitu, kayak iya gitu. Tapi belum kayak tertarik gitu. Dan di kepala bukan saya. Ya di kepalanya itu di kepala saya tuh bukan kayak
ya karena saya pernah tinggal di Papua gitu dan melihat kayak di Papua pun kayak jalanannya biasa masih ada ini. Jadi saya mikirnya kayak begitu. Iya, saya iya, mikirnya iya, karena kan ini masih pulau kan ya. bener, Jadi kayak bener. wah, ini Selayar kayaknya belum ada aspal Ya, gitu. Jadi betul. tapi ternyata kayak ya biasa sih Ilham kayak apaan belum ada aspal ini lihat ini kayak. Jadi kayak langsung diperlihatkan gitu kayak oh ya sampai akhirnya ya ada teman saya juga kayak yang dia beberapa kali ke Selayar gitu kayak dia upload foto-fotonya terus kayak oh ini di Selayar gitu ya. Jadi kayak dari postingan-postingan Instastory-nya itu membuat ya ada berkeinginan untuk ke Selayar gitu. Oke. Berarti ada rencana dalam waktu dekat ini? Ya makanya tadi yang saya bilang. Oh iya. Tunggu teman ya nikah aja dulu. Oh iya. Gitu. Kode ya. Maksudnya Kode, kayak sudah 2 kali di kode itu. dan ada alasan gitu ya, cuti di kantor atau apa gitu ya. Oke. Oh ada nikahan keluarga gitu kan yang boleh kayak gitu. Selain itu di kepalanya itu tentang Selayar yang tidak ada aspal itu, apalagi maksudnya mendengar apa? Maksudnya orang Selayar, orang-orangnya. Apa ya? Yang saya tahu sebenarnya kayak saya mikir ya, maksudnya kayak gimana transportasinya ke sana gitu ya. Maksudnya kayak ya mungkin kayak sebelum saya mengenal teman-temanku yang di Selayar kayak oh ya mungkin ada kapal feri, tapi lebih pertanyaannya saya itu apakah kapal ferinya itu berapa kali dalam sehari gitu. Betul. Maksudnya berarti ya apakah 1 minggu sekali atau ini maksudnya kayak ke transportasinya gitu ya. Dan pikir itu kan di Makassar ada juga ya pulau ya yang kita lihat ya. Ya mikirnya itu Selayar itu kayak pulau yang sekecil itu gitu. Nah, tapi sampai akhirnya si Ilham itu menjelaskan kayak Selayar itu mempunyai beberapa kecamatan gitu. Karena kan dia masuk kabupaten kan kayak hah? Berarti luas gitu loh. Maksudnya wah, ternyata itu ya intinya kayak di kepala saya itu kan pulau ya. Jadi kayak mungkin kita bisa mengelilingi itu dalam 1 hari ya, gitu kayak ya. Kepulauan Seribu mungkin ya. Jadi kayak gitu. Ternyata katanya itu luas banget. Luas. Terus ini apalagi ya kalau tentang Selayar. Nah pertama kali kenal itu dengan temannya orang Selayar itu. Ada maksudnya yang tidak ternyata orang Selayar begini atau tidak ada kesan-kesan yang lain gitu. Lebih ke bahasanya sih. Oh, bahasanya aneh. Bukan aneh, maksudnya kalau saya sih. Tapi pernah dengar bahasa sebelumnya maksud Selayar gitu? Tidak. Maksudnya? Bahasa Selayar maksudnya oh ini bahasa Selayar ini. Saya kan hampir mirip dengan bahasa Selayar. Saya gitu. tidak tahu spesifiknya bahasa Selayar ya. Maksudnya kan beda sama bahasa Bugis atau bahasa Makassar gitu ya. Tapi maksudnya kayak ya tapi mungkin ada beberapa yang sama gitu ya. Tapi yang jadi Niko sih sebenarnya kayak dia itu kalau sesama orang Selayar bertemu tetap menggunakan bahasa Selayar. Beda kalau kita yang kayak orang Bugis sama orang Bugis biasanya kita tetap pakai bahasa Indonesia tapi logatnya aja yang berubah. Yang kayak di mana kok bla 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 ya. Jadi kayak cuman logatnya yang berubah bukan kayak bahasa Bugisnya gitu. Dan menurutku itu yang patut kita contoh juga sih, maksudnya kayak anak-anak muda yang sebenarnya masih menghargai bahasa lokalnya gitu. Ya itu yang saya rasakan gitu. Dan itu pun yang sebenarnya kayak pas Ati muncul di televisi dan dia pede memperkenalkan Selayar. Dalam artian kayak ya biasanya kan banyak orang-orang yang kayak penyanyi dangdut atau apa itu yang kalau masuk di ranah nasional dia lebih memperkenalkan dari Makassar. Nah, ya kan? Itu benar. Dan Ati pada saat itu pede dengan Selayarnya gitu. Dan itu orang membuat orang bertanya Selayar itu di mana sih? Dan Ati selalu menjelaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar gitu. Maksudnya kan kayak di luar. Nah itu sih yang menurutku kayak setelah mengenal orang-orang Selayar kayak solidnya atau ininya ya itu sih yang kayak mereka tetap menggunakan bahasa Selayar, bahasa lokal mereka kalau semisal bertemu dengan orang Selayar gitu. Oke. Jadi memang karena banyak misalnya peserta-peserta audisi itu dari misalnya ada yang dari mana? Lahirnya misalnya Sopeng. di Pangkep, Sopeng apa gitu, mungkin bilangnya Makassar. Ya, biasanya kayak gitu. Itu. Karena kalau mungkin ada alasan lain juga mengapa mereka menyebutkan Makassar saya supaya orang tahu dari itu. Kalau misalnya kita menyebutkan Selayar, di mana itu? Jadi ada pertanyaan 2 kali. Mungkin untuk menghindari pertanyaan 2 kali itu. Jadi simpelnya itu langsung menjawab Makassar aja kan. Mungkin. Tapi yang saya nggak tahu ya, tapi yang di kepala saya itu Selayar sekarang kayak
kalau lihat postingannya, ada teman saya kemarin yang berlibur gitu, ada, yang dia pakai drone gitu, wah gila sih kayak ada berkeinginan. Saya kenal kayaknya orangnya itu. Sepertinya iya. Ya. Jadi saya ada berkeinginan kayak wah nanti priwet kayaknya enak nih di sini gitu ya. Sudah ada calonnya. Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah sudah. Mungkin temannya yang tadi dulu yang duluan. Ya, harusnya sih. Harusnya, ya. bisa, maksudnya biar survei juga ke sana. Ya, tapi menurutku sudah 3 kali kudanya itu ya. Tapi sebenarnya itu salah satu apa ya kayak keindahannya sih sebenarnya kayak lautnya sejernih itu gitu kan. Lautnya sejernih itu, tapi saya nggak tahu lagi kayak wisatanya apa di sana gitu. Tapi intinya kayak anak mudanya juga berani sih untuk keluar dari zonanya mereka gitu. Itu yang menurutku kayak wah hebat. Tapi memang jadi tantangan kita ya, bahkan orang yang dekat dari Selayar aja kayak tinggal di Maros itu tidak pernah ke Selayar gitu. Dan kurang tahu tentang Selayar kan. Yeah. Jadi itu tugas kita sebagai konten kreator itu yang misalnya kayak Ilham itu ya cara kita memperkenalkan Selayar itu dengan cara banyak membuat konten gitu seperti ini kita memperkenalkan itu kan. Ya benar. Nah, menurutmu apa yang perlu dibangun di Selayar itu? Misalnya untuk sekarang ini kan belum pernah survei ke sana. Apa ya? Karena saya misalnya sekilas lihat dari media sosialnya itu yang pariwisata yang bagus. Kalau dari saya pribadi sebenarnya karena saya maksudnya tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu karena saya belum tahu nih, siapa tahu saya menyebutkan sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan, sebenarnya sudah dibuat di sana, tapi saya kayak mengatakan itu ya menurutku itu kalau saya ya nggak fair juga kalau semisal saya belum riset atau saya belum mencari terus saya mengatakan hal tersebut gitu. Tapi ya menurut saya sekarang anak-anak muda Selayar menurutku keren gitu, dan saya pun berpikir menonton episode pertama ya kemarin ya. Maksudnya saya berpikir saya mikir kayak ada nggak sih orang-orang Maros kayak gini? Maksudnya kayak nah di sini tidak ada orang Maros yang maksudnya satu. Saya belum pernah belum ada. Maksudnya saya mikir kayak ada nggak sih orang Maros yang mau menjelaskan kayak tempat wisatanya gitu. Iya, kayak Ramandamang itu kan luar biasa. Iya, tapi kan banyak orang yang nggak tahu kan. Betul. Maksudnya kayak hal-hal yang begitu yang tidak yang membuat saya sendiri kayak bukan menampar sih, maksudnya kayak melihat konten ini kayak ya ini salah satu apa ya dobrakan anak Selayar gitu loh untuk memperkenalkan daerahnya gitu kan. Ya apalagi saya juga nggak tahu ya kalau culture-nya Selayar itu kayak gimana gitu. Dan di episode pertama kan dikatakan juga kayak wah dulu di Selayar berkuda bla 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 gitu ya. Dikatakan sama host siapa Ilham ya kalau nggak ya. Benar kayak wah itu menarik sih menurutku dan ada jokes juga sih yang dulu selalu saya bilang sama Ilham. Emang di sana udah ada mobil gitu kayak tapi ya itu bercanda ya guys ya, jangan dihujat gitu ya, tapi intinya hal-hal seperti itu karena di kepala saya biasanya ya kepulauan yang kayak gitu masih ketertinggal, tapi kalau Bapak sendiri kemarin bilang kalau wah di sana itu sudah ada akses internet udah cepat gitu, menurutku wah itu udah satu bukan kelebihan sih, maksudnya itu sudah keuntungan juga sih untuk daerah yang ini ya di kepulauan gitu. Betul. Jadi memang itulah hebatnya konten itu ya. Ya benar. Bisa memperkenalkan daerah kita itu yang walaupun kita tidak pernah langsung benar. Betul. Jadi dulu itu sebelum ada era media sosial mungkin ya. Jadi setelah ada era media sosial ini pariwisata Selayar itu semakin naik gitu kan. Dulu itu yang misalnya yang sekarang dipakai tempat wisata itu tempat mencari ikan. Nah sekarang itu sudah jadi tempat wisata gitu. Jadi berubah lagi dari perspektif maksudnya pandangannya orang itu terhadap wisata itu ada gitu. Maksudnya tidak sekedar misalnya mencari ikan. Mencari ikan. Ya. Kalau misalnya orang-orang dari Jakarta itu ke sana, kemarin saya sempat ketemu di sana. Jadi saya pulang kampung itu ada orang Jakarta dari Jagakarsa di sini. Jagakarsa. Jadi saya ngobrol itu dari sekolah di Jagakarsa. Mereka ke Selayar gitu jauh-jauh ke situ untuk melihat wisata baharinya itu. Ya tapi emang keren sih, maksudnya kayak ya saya lihat di sosmed aja gitu kayak wah keren banget gitu, kayak melihat snorkeling ya kan. Tapi itu memang ya ekspektasinya ya belum realitanya, takutnya realitanya tidak sesuai gitu kan. Maksudnya tidak bisa berenang. Bisa. Orang pernah di Papua bisa berenang. Bisa. Dulu saya tinggal di pinggir enggak, soalnya kenapa kayak saya penasaran sama apa ya namanya kayak Kepulauan Selayar, karena kalau melihat yang tadi yang teman-teman instastory-nya teman-teman itu kayak wah lautnya kayak biru banget gitu. Dan itu yang
ya kayak Raja Ampat gak sih? Ya, Ya, mungkin Raja Ampat jauh di atas. Lebih bagus lah Raja Ampat. Jangan merendah dong. Ya, emang. Ya, tapi intinya kayak gitulah. Maksudnya kayak kita melihat hal-hal tersebut, melihat ya dari sosial media itu kayak wah keren banget. Itu yang membuat saya berkeinginan untuk ke Selayar. Betul. Ya, makanya saya bilang, mungkin kalau ada kesempatan ya, kalau semisal ada temanku yang ini ya, teman yang sudah kayak ya apalah gitu, sudah ada seremonial ya, yang pre-wedding atau apa gitu ya, maksudnya biar ada alasan untuk pulang gitu, untuk bukan pulang ke Selayar lah. Betul. Dan ada kayak udah ada nih tempat yang disinggahi gitu loh. Seperti itu. Sudah 4 kali kodenya itu ya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Sudah harus itu sudah. Biar di notice. Iya, betul. Jadi memang ada teman kita ini tahu Selayar itu dari media sosial, dari awalnya itu dari Tangkap Rata karena riset untuk konten gitu. Bener. Nah, akhirnya lihat konten-konten yang pariwisatanya bagus itu akhirnya tertarik untuk ke Selayar. Betul. Nah, juga di sini sudah sering mendengar bahasa Selayar kan? Sudah Ya. sering. Sering, tapi sumpah itu salah satu bahasa yang susah. Lebih susah saya Lebih susah daripada bahasa Thailand, oh tidak. Maksudnya kayak susah untuk ditiru. ditiru gitu. Ditiru, sumpah. Tapi itu kan hampir mirip dengan bahasa Makassar. Kalau bahasa Bugis kan sangat jauh dengan bahasa Makassar. Saya tidak, maksudnya Ya, mungkin ya karena mungkin buka- ada beberapa kata, tapi kalau bahasa Selayar tuh kayaknya dia ngomongnya lebih cepat. Iya betul. Betul ya, kayak rap gitu ya sih. Ya, kayak rap gitu memang. Jadi rap Thailand lah. Oke, jadi apalagi ya yang mau saya sampaikan? Jadi memang disinilah saatnya untuk para konten kreator, misalnya orang yang bikin konten itu memang memperkenalkan pariwisata Selayar itu karena banyak yang tahu Selayar itu karena pariwisatanya. Nah, ada lagi misalnya seni musik tradisional di Makassar, pernah dengar di Selayar? Pernah dengar nggak? Apa tuh? Bati-bati namanya. Jadi Wah, bati-bati. Jadi itu gaya gambus begitu dengan kalau kamu saya tahu. Kalau bati-bati artinya apa tuh? Bati-bati, saya juga kurang tahu artinya bati-bati itu. Tapi memang itu kayak seni musik tradisional, dia pakai gambus Selayar sama rebana gitu. Sambil menyanyikan lagu dengan kayak berbaris-baris pantun gitu. Antara penyanyinya, biduan dengan biduan wanitanya. Itu mungkin bisa disaksikan nanti di YouTube itu ada. Jadi itu memang salah satu kekayaannya Selayar. Itu bahkan pernah manggung di Belgia. Oke. Itu muncul di seremonial apa? Pernikahan atau apa? Oh, pernikahan. Oh ya benar nanti ya. kalau misalnya teman Anda menikah, ya, berarti ada itu ya? Ada. Oh iya. Si Rundang ya itu untuk bati-bati itu ya. Ya, semoga ya. Ya, pasti sih ya. Pasti. Harapannya tahun ini tahun menikah itu ya. Saya tidak tahu. Kita cuma bisa berharap sih sebenarnya gitu. Tapi nah ada satu lagi nih ya yang di waktu kalau Selayar itu karena kan ya adalah teman yang biasa jalan-jalan gitu ya sampai di Selayar katanya kalau misalkan mau ke pulau ini, ke pulau yang cantik-cantik itu katanya harus naik kapal lagi tuh. Nah makanya kayak mikir, di luar pulau Makassar, di pulau dari pulau Makassar itu ada pulau-pulaunya lagi tuh Selayar. Nah itu kan yang kita nggak tahu di luar dari kayak bahkan lebih jauh dari misalnya dari Bira ke mana? Dari Bulukumba ini ke Selayar. Oh iya. Terus dari Selayar ke pulaunya itu ya 3 jam lah. Tapi biasanya ada penghuninya nggak di sana? Ada yang ada penghuninya. Dan di situ tidak ada aspal, benar. Di pulau-pulau itu kayaknya tidak ada aspal. Oh, tapi pasir. Tapi pasirnya putih. Pasirnya putih. Oh, itu nggak apa-apa. Lebih bagus. Dan tidak ada mobil di pulau itu. Ya apa-apa, lebih bagus. Tidak ada mobil. Ada yang beberapa kayak misalnya Jampia kayaknya ada itu. Tapi intinya tempat bisa mata bisa dicuci. Bisa cuci mata. Bisa cuci mata, benar. Kalau mata dicuci begini ya. Berenang, snorkeling itu toh. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita. Ini kita banyak dapat insight lah ya. Maksudnya kita dapat perspektif baru dari orang yang tidak pernah ke Selayar tapi tahu Selayar gitu karena riset konten. Iya benar. Iya benar kan? Benar. Dan dapat maksudnya lihat story temannya yang pernah ke Selayar. Oh ternyata Selayar seperti ini gitu kan. Dan sangat excited untuk mengunjungi Selayar untuk snorkeling gitu kan. Betul. Mudah-mudahan bisa ke sana setelah misalnya teman Anda menikah. Ya. Bisa menyaksikan musik tradisional itu. Ya, jadi musik kayak tradisional. Ya mungkin bukan cuman musik ya. Jadi ada tradisi lain yang kita lihat gitu kan ya. Betul. Ada tradisi pernikahan berapa hari atau semisal ada manca. Ya, ada manca. Manca itu apa? Manca kayak apa ya? Seni silat lah, silat. Oh, silat. Ya, manca. Seni bela diri. Tapi yang saya sarankan untuk Selayar itu menyaksikan bati-bati itu dan itu sangat jarang. Memang seremonialnya khusus pernikahan ya? Ya, itu pernah ke Belgia dia manggungnya.
Oh. Nah, itu patut. Kayaknya di setiap daerah itu kayak misalnya Aural Archipelago itu pernah meliput beberapa kesenian-kesenian tradisional di berbagai daerah. Di Bulukumba ada, dia hampir-hampir kayak Sindrili. Tahu Sindrili kan? Tahu. Nah, hampir-hampir begitulah. Oke. Tapi ini pakai gendang dia. Oke. Tapi sebelum itu saya bertanya juga nih Oh ya, Bapak. siapkan. Nah, siapkan. Silahkan. Satu kalimat mungkin ya, kayak mengajak orang atau kenapa sih orang mau ke Selayar gitu? Ya. Karena di Selayar itu tidak ada parkir berbayar. Oh iya. Gratis. Oh iya. Iyalah. Iya betul lah. Iya, tidak ada yang bayar parkir di Selayar. Yang Dan motor itu kalau misalnya ditaruh dimanapun, nggak hilang? dimanapun, ditaruh kuncinya tidak hilang. Oke. Karena orang kalau mau mencuri itu nyebrang pulau gitu kalau mau bawa motornya. Oh iya. Kan? iya. Iya, satu pulau itu kan ketahuan pasti. Pak Oga ada? Pak Oga tidak ada tukang parkir. Oke, Jadi itu yang maksudnya kalau misalnya mau merasakan kunci ditaruh di motornya itu dan ditinggalkan 1 hari juga, itu aman-aman saja, silahkan ke Selayar. Oke, thank you banget. Terima kasih ya untuk hadirannya. Sudah diundang di sini dan dapat insight baru Ya, soal Selayar. Kita akhiri percakapan kita di Lentera Kata. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.